Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah kolom pada saat ini hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020, Jemaat Gemim Zaitun Karombasan Danau Tanak Weru akan segera kita mulaikan. Tentunya pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerah kehidupan yang sudah boleh kita rasakan hingga pada saat ini. Teristimewa pada saat ini kita semua boleh mempersiapkan diri untuk boleh mengikuti ibadah kolom pada malam hari ini, walaupun di rumah kita masing-masing. Dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Guru Agama Yunita Mamuaya Kilala Sarjana Teologi. Untuk itu waktu dan kesempatan pada saat ini kami berikan kepada Ibu Guru Agama Yunita Mamuaya Kilala Sarjana Teologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kolom, yaitu ibadah kolom 1 sampai dengan kolom 22 Jemaat Gemim Zaitun Karombasan Danau Tanak Weru, hari Kamis tanggal 5 November 2020. Panggilan beribadah, jemaat diundang berdiri. Mari kita memulaikan ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, Pujilah. Ibadah ini ditahbiskan, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing Mazmur 89 ayat 9 dan 10. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredahkannya. Yesus, Kau nakodaku. Yesus kau nakodaku di samudra hidupku, badai topan menggerak dan gelombang menerjang, kemudikan hidupku. Yesus kau nakodaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita
dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau Tuhan dan Allah kami yang selalu setia dan yang terus menganugerahkan kehidupan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan yang berkenan lagi bagi kami sebagai satu persekutuan Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru dari kolom 1 sampai dengan kolom 22 boleh beribadah walaupun masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Inilah penyembahan kami kepadamu Tuhan, sambil kami terus membawa kehidupan kepada Tuhan, karena dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena juga kadangkala kehidupan kami mengarungi dunia yang Tuhan karuniakan ini. Persoalan demi persoalan, tantangan, pergumulan, badai dan gelombang kehidupan seringkali menerpa kami dalam segala kehidupan yang kami jalani. Tetapi kami selalu punya satu kekuatan iman bahwa apapun yang kami hadapi dalam menjalani kehidupan ini, ada Tuhan, bahkan Yesus Kristus yang memiliki kehidupan kami, yang selalu mengeluarkan kami dari permasalahan, pergumulan, cobaan-cobaan kehidupan. Tetapi kami bersyukur Bapa, karena inilah kami yang senantiasa diproses dengan segala bentuk persoalan-persoalan hidup. Kami tetap kuat, teguh berpegang kepada Engkau sendiri. Saat ini Bapa, kami semua mengaku dosa kepadamu. Tilihlah kami, kehidupan kami, biarlah kami terus berbuat seperti yang Tuhan kehendaki di tengah persoalan kehidupan, tantangan dan pergumulan-pergumulan ini. Sayangi dan kasihani kami Tuhan. Kami bawa pengakuan dosa kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku dosa. Amin. Aku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kehidupan kami sangat merindukan untuk selalu diterangi dengan firman Tuhan. Bagaimana kami melangkah dalam tugas dan tanggung jawab kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, agar kami dicerahkan lagi untuk terus melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki dalam setiap kehidupan yang dijalani. Kami percaya kami semua akan mendapatkan lagi kekuatan iman sebagai persekutuan jamaat Tuhan yang saat ini
sedang dalam persekutuan memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kolom di rumah kami masing-masing. Persiapkanlah kami dan biarlah apa yang kami mau lakukan dalam persekutuan ini, baik hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, tapi juga umat Tuhan yang akan bersama-sama duduk dan mendengar, memahami bersama akan kebenaran firman Tuhan. Kami semua disucikan, dikuduskan oleh Engkau Tuhan, agar kami layak dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, kami semua sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di minggu berjalan ini, kita memahami dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki bulan November dan berada di minggu yang pertama. Sudah hampir 8 bulan kita ada dalam situasi menyikapi persoalan dunia, yaitu pandemi COVID-19. Dan di tengah situasi dan keadaan yang masih membatasi kita untuk beraktivitas, yang pasti kita semua selalu diberikan pemahaman-pemahaman baik oleh pemerintah, baik oleh gereja di masa new normal ini untuk senantiasa mentaati apa yang selalu disampaikan kepada kita, yaitu protap kesehatan. Di antaranya ada 4M yang sebenarnya kita tidak jemu-jemu untuk mendengarkan penyampaian-penyampaian itu, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Di tengah-tengah kita menjalani
kehidupan ini begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah. Kadangkala kita mengatakan masalah yang satu baru selesai, datang lagi masalah yang lain. Tetapi saudara-saudara, puji Tuhan, semua boleh dihadapi dengan iman kepada Dia Sang Juru Selamat kita, sehingga kita mampu melewati persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan ini. Karena itu realitas ini menjadikan kita tetap kuat dalam iman, menjadikan kita punya pengharapan iman kepada Dia, Yesus Kristus, yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita manusia. Karena itu minggu pertama di bulan November ini kita diberi pemahaman dalam bacaan melalui Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41 tentang angin ribut diredahkan. Tetapi juga disiapkan satu tema di minggu berjalan ini, yaitu Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar tentang sejarah dalam konteks bacaan kita, yaitu tentang kehidupan, bahkan juga apa yang diungkapkan dalam bacaan ini, yaitu Danau Galilea, adalah tipikal danau yang mudah diterjang oleh angin dan badai yang kencang, yang melalui sela-sela perbukitan yang berasal dari danau itu. Sehingga kita membaca itu bagaimana situasi keadaan yang terjadi di Danau Galilea itu. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, fenomena alam ini tidak mengejutkan ya bagi para murid Yesus, yang adalah pekerjaan semula mereka sebagai penjala ikan. Yang dikatakan penjala ikan karena mereka adalah nelayan yang hidup dan mengetahui banyak tentang keadaan Danau Galilea itu. Nah, meski demikian, tetap saja mereka dalam kepanikan, ketakutan, seperti sebuah perahu yang tengah berlayar di lautan lepas, yang tidak bisa menyambut mulus tanpa terpaan ombak, badai, dan amukan gelombang. Sebab semuanya itu bisa datang sewaktu-waktu dan menimpa siapa saja, termasuk orang-orang percaya sekalipun. Nah, karena itu ada ungkapan yang mengatakan tidak ada laut yang tidak bergelombang. Apakah itu gelombang kecil, apakah itu gelombang yang besar, yang sangat memberi hal menakutkan dalam kehidupan kita, maka hal itu selalu kita lihat. Karena itu saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus yang diceritakan dalam bagian Alkitab ini, yaitu tentang mujizat. Yesus meredakan angin ribut. Mujizat ini adalah salah satu yang terkenal di antara banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, diceritakan bahwa setelah Yesus mengajar di Galilea, maka pada waktu itu hari sudah petang.
Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang melewati Danau Galilea menuju ke Gerasa. Danau Galilea terkenal karena badainya. Badai itu sering datang secara tiba-tiba seperti yang saya ungkapkan tadi. Dari kejauhan benar-benar mengguncang dan menakutkan. Orang yang berlayar menyeberangi danau ini harus selalu siap berhadapan dengan badai yang datang secara tiba-tiba. Seperti yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya. Pada saat itu, bukan Yesus dan murid-murid saja yang ada, melainkan ada beberapa perahu yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-36 mengikuti Yesus di danau itu. Dan ketika melakukan perjalanan, tiba-tiba ada tofan yang sangat dahsyat serta ombak membuat perahu mulai kemasukan air. Dan hal ini membuat murid-murid menjadi sangat ketakutan. Karena badai yang dihadapi tidak biasanya. Kalau dilihat bahwa hampir sebagian murid-murid Yesus adalah nelayan, orang-orang yang sudah terbiasa dengan laut, dengan danau itu, jika berdasarkan keadaan danau Galilea. Tetapi saudara-saudara, pada saat badai itu datang, dikatakan bahwa Yesus sedang tertidur. Dan murid-murid datang membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini adalah, saudara-saudara, satu perkataan yang disampaikan oleh murid-murid Yesus yang pada saat itu mereka sangat meragukan, bahkan tidak percaya kepada Yesus. Nah, jika murid-murid percaya, seharusnya murid-murid tidak mengeluarkan kata yang diungkapkan di sini tentang kita binasa. Murid-murid menganggap Yesus tidak peduli dengan badai tersebut karena pada saat itu dia sedang tertidur lelap. Dan ketika Yesus bangun, Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu pun dikatakan dalam bacaan kita menjadi teduh sekali, menjadi tenang hanya melalui perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Karena saudara-saudara, pada saat itu Yesus memang betul-betul mau memperlihatkan kepada para murid-muridnya bahwa dia mempunyai kuasa atas alam itu sendiri. Ya, dia punya kuasa. Dan pada saat itu Yesus tidak langsung menegur murid-murid karena apa yang menjadi ketakutan mereka dan apa yang menjadi kurang percaya mereka. Tetapi yang kita mau lihat di sini adalah Yesus bertindak dengan kuasanya. Ya? Dia bertindak dengan kuasanya. Sehingga dikatakan di sini Yesus melakukan satu tindakan yang nyata, mau memperlihatkan bagaimana kekuasaannya ketika dia menghardik angin dan danau itu. Ya. Diam, tenanglah. Itu yang diungkapkan oleh Yesus. Sehingga danau itu dikatakan dalam bacaan kita menjadi teduh sekali, menjadi tenang. Tidak ada lagi gelombang, tidak ada lagi badai, yang dikatakan badai yang sangat dahsyat, yang bisa membawa murid-murid mengalami satu kehidupan yang kalau mereka tenggelam dan bisa saja ada kematian.
Karena itu saudara-saudara, Yesus bertindak dengan kuasanya. Dia melakukan mujizat. Bagaimana dia mampu sebagai anak Allah melakukan kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa dalam kehidupannya. Dan setelah itu barulah Yesus menegur murid-muridnya. Karena dalam kehidupan mereka masih ada rasa takut. Karena dalam kehidupan murid-muridnya masih ada rasa ketidakpercayaan tentang apa yang mereka telah saksikan begitu banyak. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus karena kurang percaya. Ketika angin dan danau itu menjadi teduh, dikatakan di sini dalam ayat-ayatnya yang terakhir, orang-orang yang pada saat itu mengikuti Yesus, mereka menjadi heran dan takut dan bertanya-tanya, siapakah Yesus ini yang bisa membuat angin dan danau menjadi tenang? Ini adalah sebuah bentuk bagaimana Yesus memperlihatkan akan kehidupan yang telah Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan sebagai anak Allah yang mampu, bahkan alam pun taat tunduk kepadanya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak hal bagian Alkitab dalam Injil Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35 sampai 41 ini yang memang sudah banyak kali kita merenung-renungkan, mendengarkan bagian Alkitab ini, yaitu tentang angin ribut diredahkan. Karena itu perjalanan kehidupan kita dapat digambarkan seperti sebuah perahu yang tengah berlayar di lautan lepas, yang tidak bisa menjanjikan pelayaran itu mulus tanpa terpaan ombak, badai, dan amukan gelombang. Semuanya itu bisa datang sewaktu-waktu menimpa akan kehidupan manusia. Tetapi apa yang mau kita lihat di tengah pergumulan, di tengah persoalan, di tengah badai kehidupan yang kadangkala menimpa kehidupan kita manusia, yang kadangkala kita tidak pernah tahu, ya bisa saja dia datang seperti petir di siang hari, menerpa kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu kita, maka kita tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita pasti sanggup melewati semuanya. Sesungguhnya kisah angin ribut dalam bacaan hari ini, bahkan minggu berjalan ini, merupakan kisah yang dapat dijadikan pelajaran buat kita sebagai warga gereja, ya, agar tidak merasa takut dan tetap percaya kepada Yesus, karena Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Dan ketika para murid menyadari kehadiran Yesus bersama mereka, badai menjadi reda. Dan ketika mereka tahu bahwa Dia ada di sana bersama dengan mereka, damai dalam kehidupan mereka masuk ke dalam hati mereka. Damai tanpa rasa takut, berlayar bersama-sama dengan Yesus, dan berlayar dalam kedamaian sekalipun berada di tengah-tengah badai kehidupan. Dengan kehadiran Yesus kita dapat memahami dan mengalami kedamaian meskipun di tengah badai kehidupan yang ganas. Ketika kita berada dalam badai duka cita, kita bertutur tenang kemuliaan hidup yang akan datang, dan Ia mengubah kegelapan maut menjadi cahaya pemikiran mengenai kekekalan kehidupan.
Dan ia bercerita tentang kasih Allah yang dianugerahkan dalam kehidupan dia sebagai anak Allah. Dia memberikan kita kedamaian. Ia bercerita tentang kehidupan yang ada. Ketika masalah-masalah hidup menyerang kita dalam badai keraguan-raguan, ketegangan dan ketidakpastian, ia memberikan kita damai. Ada kalanya kita merasa tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ada kalanya kita seperti berada di persimpangan jalan dan kita tidak pernah tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Kemudian jika kita berpaling kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Maka pasti jalan yang tadinya tanpa tujuan, maka akan menjadi jelas dan nyata dalam kehidupan kita. Menanyakan kehendaknya dan tunduk kepadanya adalah jalan menuju kedamaian. Musuh utama kedamaian adalah kecemasan, keraguan-raguan, dan ketidakpercayaan diri dalam menyikapi persoalan kehidupan. Apalagi saat kita mungkin seperti para murid yang akhirnya, Guru, engkau tidak tahu bahwa kita ini akan binasa. Ya, kadangkala juga seperti itu. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan, banyak hal, mungkin juga pergumulan tentang suami, pergumulan tentang istri, persoalan tentang anak-anak, persoalan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana kita harus menyelesaikan studi anak-anak kita. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan di masa pandemi COVID-19 ini yang kadangkala membawa keraguan seperti para murid yang cemas dan tidak ada kepastian. Tetapi dikatakan, undang dia, Yesus hadir. Perahu kehidupan rumah tangga kita berlayar bersama Yesus sebagai nakoda kita yang agung, supaya kita berlabuh dan kehidupan kita mengalami kedamaian yang dikehendaki oleh Tuhan. Yesus berbicara kepada kita tentang sebuah kasih yang kokoh yang akan melindungi kita dan orang yang kita kasihi agar tidak dihanyutkan oleh badai kehidupan. Karena itu saudara-saudara, mari kita tetap kuat, mari kita tetap pegang teguh keyakinan kita kepada Yesus Kristus yang mampu melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Apapun persoalan kita, mari kita menyikapinya dalam kasih dan rahmat Tuhan. Seperti nyanyian penutup kita, yaitu badai mengamuk ya Tuhan, gelombang pun menderu, dan kabut gelap menakutkan, kemana ku berteduh. Berteduhlah kepada Yesus. Persoalan apapun kita akan tetap diberi kekuatan dan kemampuan. Karena itu saudara-saudara, di saat ada beban, di saat ada pergumulan, di saat persoalan seakan-akan kita tidak mampu lagi untuk menghadapi persoalan sakit penyakit, persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan lainnya dalam kehidupan kita, maka mari kita tetap kuat, perteguh iman kita. Dan mari kita tetap memuji Dia seperti ungkapan sebuah syair lagu. Kukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun kukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Itu yang dikaryakan oleh Bobby Fedian, yaitu engkaulah perisaiku. Karena itu tidak ada badai sebesar apapun yang tak sanggup diredahkan oleh Yesus. Kita pasti sanggup melewati semuanya, asalkan undang Dia hadir. Jangan kita
menomorduakan Dia yang selalu setia kepada kita. Di masa-masa pandemi ini, pertebal iman kita kepada Tuhan. Perkuat iman kita supaya kita dihindarkan dari virus corona yang luar biasa kalau itu atau kita terjangkit dengan penyakit tersebut. Tapi kita yakin saat kita duduk bersama dalam persekutuan ibadah ini, kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Persoalan kita Tuhan tahu, pergumulan kita Tuhan tahu. Dan badai apapun dikatakan oleh Yesus, badai itu pasti akan berlalu. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberi persembahan, kita melakukan sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama
kita akan berdoa umum. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah nama-Mu. Kasih setia-Mu nyata bagi kami di saat Tuhan memberi lagi waktu bagi kami sebagai jamaat Tuhan, Jemaat Gemim Saitun Karombasan Ranotana Weru, dari kolom 1 sampai dengan kolom 22 boleh melaksanakan ibadah walaupun masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Tuhan, kami memahami lagi bagaimana kekuatan firman-Mu dalam kehidupan kami yang boleh diberitakan menjadi motivasi iman bagi kami sebagai warga gereja dalam menyikapi kehidupan yang dijalani dalam situasi apapun, keadaan yang silih berganti, ada susah, ada senang, ada sehat, ada sakit, ada bahagia, tapi juga kadangkala kami ada persoalan dan pergumulan kehidupan yang dijalani. Apa yang telah dialami oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya, bagaimana Yesus memperlihatkan kekuasaannya atas alam semesta ini, angin yang dahsyat, ombak yang besar, takluk kepada kuasa Yesus, sehingga berlayar dalam kedamaian karena laut menjadi teduh tenang sekali, menikmati kebahagiaan sampai di Labuan yang menjadi tujuan misi pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Hal ini pun memberikan pembelajaran bagi kami sebagai umat-Mu, bagaikan kami berada dalam sebuah perahu yang diterpa oleh badai gelombang kehidupan, persoalan, masalah, sakit penyakit, kekurangan, bahkan juga ketiadaan membuat kami cemas dan ragu akan kehidupan ini. Tetapi saat kami mengundang Tuhan hadir dalam setiap masalah ini, kedamaian, hati senang dan tenang dan teduh menjadi bagian kami dalam kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan atas firman yang boleh disampaikan dalam persekutuan kami di malam hari ini. Berdoalah kami Tuhan dalam persekutuan jamaat kami yang senantiasa menggumuli kehidupan yang ada, dalam keadaan sakit, dalam bergumul dengan penyakit yang mereka alami, yang kadangkala melemahkan kehidupan mereka. Di dalamnya Ibu Ani Mononimbar Waluyan, Bapak Dr. Randes Karel Nayoan, Ibu Ivana Nelson Tangka, Ibu Yece Pangaila Asa, Ibu Caroline Kalumata Welan, Ibu Mongkaren Liu, Ibu Ateng Kaparang, Bapak Yoce Ateng, Ibu Lego Limpele, Ibu Emma Sumual Agu, Saudara Ferry Lomboan, Bapak Deki Polii, Bapak Albert Tangon, Ibu Rundengan Wawiling, Bapak Dr. Randes Yoce Gerungan, Bapak Berti Merai, Bapak Yodi Sumilat, Ibu Agustin Tuyu Wauran, Ibu Lisa Narasiang Lumentut, Ibu Wilhelmina Salaki, Ibu Desi Tambah Sumual dalam pemulihan,
dan Bapak Dr. Randes M. Hamundung. Mereka semua membutuhkan Engkau Tuhan dalam pergumulan-pergumulan ini. Kuatkan mereka, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga yang menjaga dan merawat, kiranya Tuhan memberikan kesehatan. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Di dalamnya keluarga besar Sembel Tambas. Saat mereka ditinggal pergi oleh almarhum Bapak Yeski Sembel. Tuhan kiranya akan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kuatkan dan beri mereka kemampuan dalam menjalani kehidupan ini. Berdoalah kami persekutuan jemaat kami dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Pelayan-pelayan Tuhan, Penatua Syamas, Penatua Bipra, UPK yang ada di masing-masing kolom, tim doa, bahkan Bapak Ibu pemuda remaja, anak sekolah minggu sampai kepada orang-orang tua yang lanjut usia. Mari kiranya Tuhan menolong persekutuan yang ada di kolom masing-masing. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada batasan-batasan yang kadangkala tidak boleh dilakukan karena hal-hal yang sangat-sangat memberi ketakutan bagi kami. Tetapi saat kami percaya dan mengimani Engkau Tuhan, kami merasa ada kekuatan untuk terus berjuang dalam pelayanan, dalamnya sebagai hamba-hambamu, dalam tugas dan pelayanan yang ada. Berkati badan pekerja majelis jemaat, berkati seluruh perangkat pelayanan, berkati seluruh pendeta guru agama, Penatua Syamas, UPK Bipra, penasihat majelis, dan perangkat-perangkat pelayan sampai kepada pegawai gereja dan kostor. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati persekutuan ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Berdoalah kami, biarlah senantiasa kehidupan rumah tangga keluarga kami, ketika kami bergumul dengan kehidupan ini, kalau ada masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan, tolong kami, kuatkan kami. Mungkin masalah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kami, dengan orang tua, dengan keluarga. Mari kiranya kami tetap hidup bersatu, saling menguatkan satu dengan yang lain, agar kami tetap hidup damai, sebagaimana kedamaian saat kami mengundang Yesus hadir dalam bahtera kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, menjalani kehidupan sepanjang minggu ini, biarlah kami tetap diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami bawa kehidupan kepadamu. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ketika juga kami akan melaksanakan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota di kota Manado. Biarlah senantiasa Tuhan memberi keamanan supaya boleh berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke desa dan kelurahan, lebih khusus kelurahan Karombasan Selatan dan Rano Tanah Weru ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka yang jauh terpisah dengan kami. Apakah istri, suami, anak-anak, keluarga kami yang jauh terpisah, Tuhan akan memberkati mereka dalam kehidupan hari ini, bahkan juga seperti Engkau menyertai kami dalam kehidupan ini. Berkati mereka yang bersyukur di minggu berjalan ini karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah mereka senantiasa dikuatkan, sukacita mereka senantiasa menjadi sukacita lebih lengkap saat mereka percaya dan mengimani apa yang mereka terima adalah karena anugerah Tuhan. Inilah kami Bapa, senantiasa Tuhan akan menyertai kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Biarlah kami selalu hidup dalam kehendak-Mu, supaya kami boleh melakukan semua tanggung jawab ini seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah kami Bapa yang telah mempersembahkan syukur kami kepadamu. Berkati seluruh perangkat pelayanan yang boleh melaksanakan dalam ibadah kolom saat ini, termasuk tim multimedia yang berupaya
agar supaya boleh menjadi satu siaran yang memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan Prokantor dan Kiboris, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami boleh bersyukur karena segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan semua yang kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu boleh terpakai dalam tugas dan tanggung jawab yang ada. Inilah kami Bapa yang bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar umat-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lambat kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah ini diundang berdiri. Kita melakukan badai mengamuk ya Tuhan. Badai mengamuk ya Tuhan, gelombang pun menderu, dan kabut gelap menakutkan, kemana ku berteduh, akan celakalah Tuhan terus lelah. Takkan lama ku ini tertarik ke dasar samudra. Gelombang dan topan terangkanlah laut yang gemuruh dan menderu, dan iblis yang ganas berbagai setru tak dapat merusakkan bahtera, sebab Tuhan Allah ikut serta. Semuanya taatkan perintahnya. Diamlah, diamlah. Semuanya taatkan perintahnya. Diamlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat silakan duduk kembali. Demikian ibadah evangelisasi Jemaat Zaitun kolom 1 sampai dengan kolom 22 selesai. Tuhan memberkati saudara-saudara. Salam sehat.